wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Alfiani, NIM 2001004 Prodi PAI kelas 3A Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi guna menyelesaikan tugas UTS Strategi dan Metodologi Pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dari strategi pembelajaran PAI, yaitu strategi adalah pola umum merentatan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu Sanjaya 2008-99. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan untuk mencapai tujuannya, strategi disusun untuk mencapai tertentu. Yang kedua, prinsip strategi pembelajaran PAI ini dari kata prinsipa, berarti permulaan atau titik awal yang dari lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat dikatakan diartikan asas atau kebenaran, yaitu menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam ini, hasilnya belajar yang dapat dicapai pendidikan agama Islam, siswa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dalam siswa diri sendiri atau faktor datang dari dunia diri siswa. Dan sangat besar sekali pengaruhnya, yaitu dari faktor lingkungan. Faktor yang ada pada diri siswa ini adalah kemampuan pada dirinya sendiri dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Carp, bahwa hasil pembelajaran siswa dari sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat, prinsip-prinsip asas PAI tertuang dalam 3 kerangka, yaitu asas Islam yang terdiri akidah, akhlak, dan syariah. Data pembelajaran PAI dapat dikatakan mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam. Tetapi yang terpenting dalam bagaimana peserta didik dapat mengamalkannya ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya memberikan suatu pembelajaran PAI adalah bentuk peserta didik yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya mata pembelajaran PAI ini dapat membentuknya peserta didik untuk menjadi berakhlak mulia. Dan yang kelima, pembelajaran PAI kurikulum 2013, pengertiannya yaitu bahwa kurikulum 2013 ini mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, keterampilan, serta berimbangnya penekanan pembelajaran diarahkan pada siswanya. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan ini dapat mengembangkan sikap spiritual, sosial, dengan karakteristik yang tersendiri. Pendidikan agama Islam pada budi pekerti diharapkan menumbuhkan budaya keagamaan di sekolahnya. Kemudian, prinsip rumusan kompetensi inti ini menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama dari kompetensi inti K1, yaitu menjelaskan tentang kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, K2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi K3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan K4 untuk kompetensi inti keterampilan. Lalu yang keenam, pembelajaran PAI dalam era 4.0. Pengertian era 4.0 secara umum, industri 4.0 mengabarkan tren berkembangnya menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi proses dalam industri manufakturnya. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things (IoT), Industri Things of Things (LIOT), Sistem Fisik Cyber (CPS), Artificial Intelligence (AI), pabrik pintar, sistem komputasi awan, dan sebagainya. Bahkan perancangan industri internasional of things level ini industrinya mencapai sistem manufaktur di mana mesin-mesin di pabrik dilengkapi dengan konektivitas nirkabel dan sensor untuk memantau visualisasi seluruh proses produksi, bahkan pembuatannya. Keputusan ini membuat secara otonomi juga bisa dilakukan dengan mesin-mesin tersebut. Dan yang ketujuh, konsekuensi era milenial atau era 4.0 dalam pembelajaran PAI ini jauh sebelum terjadinya revolusi industri. Kita mengenal istilah pra-revolusi, yang mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tantangan manusia tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad ke-17 sampai abad ke-18,
Revolusi industri ini dimulai dengan kemunculan revolusi industri 1.0, mulai hadirnya pabrik-pabrik dengan penemuan tenaga uap ilmuwan. Kemudian revolusi industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad ke-18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil dan revolusi industri lainnya. Pada titik 3.0 sejak tahun 1960, ledakan informasi digital, komputer dan smartphone. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.